Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Nauli dari kelas 5A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 190102575. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pengaruh faktor pemahaman terhadap keterampilan proses sains siswa kelas 3 SDN Cibubur 09 pada mata pelajaran IPA menggunakan model learning cycle. Yang akan dibahas yaitu bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 kajian teori, yang terakhir bab 3 metodologi penelitian. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Pemahaman menurut Sudijo 2011 bahwa pemahaman atau comprehension adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu dan setelah itu diketahui dan diingat. Pada dasarnya, pemahaman merupakan salah satu bentuk hasil belajar. Pemahaman ini terbentuk akibat dari adanya proses belajar. Menurut Benjamin S. Blount, mengatakan bahwa pemahaman atau comprehension adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu diketahui dan diingat. Kemudian, dengan kata lain, pemahaman dapat diartikan mengerti tentang sesuatu dan dapat dilihatnya dari berbagai segi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seseorang siswa dikatakan memahami sesuatu apabila dia memberikan, menjelaskan, atau uraian yang lebih rinci tentang hal yang telah dipelajari dengan menggunakan bahasa sendiri. Kemudian, ilmu pengetahuan alam atau sains sebagai salah satu mata pelajaran utama dalam kurikulum pendidikan pada bahasa Indonesia, termasuk di jenjang sekolah dasar. Sains berasal dari istilah sains, yaitu kata yang mengacu pada persoalan duduk perkara kealaman atau natur. Kemudian secara sederhana, sains didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gejala-gejala alam yang dapat diklarifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu ilmu pengetahuan alam menjadi produk, proses, dan perilaku. Menurut Pieter Boone 2006, sains atau IPA adalah proses kegiatan yang dilakukan para saintis pada memperoleh pengetahuan dan perilaku terhadap proses aktivitas tersebut. Kemudian, sains mempunyai 3 komponen. Yang pertama, proses ilmiah. Contohnya mengamati, mengklarifikasi, memprediksi, merancang, dan melaksanakan eksperimen. Yang kedua, produk ilmiah. Contohnya prinsip, konsep, aturan, atau teori. Yang terakhir, perilaku ilmiah. Misalnya, ingin memahami, terus ada objektif, hati-hati, dan jujur. Selanjutnya, menurut Dahar pada Trianto 2010 mengemukakan bahwa keterampilan proses yang diajar dalam pendidikan IPA memberi fokus di keterampilan berpikir yang dapat dikembangkan di anak-anak. Kemudian menggunakan memakai keterampilan proses akan terjadi hubungan antara konsep, prinsip, dan teori yang sudah ditentukan dan dikembangkan dengan mengembangkan keterampilan proses itu sendiri. Melatih keterampilan proses artinya gagat atau upaya yang krusial buat memperoleh keberhasilan belajar siswa yang optimal. Materi pembelajaran yang akan lebih mudah dipelajari, dipahami, dihayati, serta diingat dalam saat relatif usang bila peserta didik sendiri yang memperoleh pengalaman langsung asal
insiden belajar terjadi pengamatan dan eksperimen. Tetapi fakta pada lapangan memberikan bahwa aktivitas pembelajaran IPA yang dilakukan oleh pengajar di sekolah dasar masih monoton. Aktivitas belajar yang dilakukan masih memakai metode konvensional seperti metode ceramah serta metode penugasan. Hal ini membuat siswa merasa bosan dan mengantuk serta lebih menentukan berbicara sendiri dengan temannya daripada memperhatikan penjelasan berasal dari pengajar. Akibatnya, siswa menjadi pasif dan kurang kreatif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Menanggapi masalah tersebut, peneliti mengharapkan adanya suatu penemuan dalam pembelajaran berupa model pembelajaran yang interaktif dan bisa membantu siswa dalam penguasaan keterampilan proses sains peserta didik. Yang kemudian ada langkah-langkah model learning cycle. Yang pertama melibatkan, yang kedua eksploitasi, yang ketiga jelaskan, yang keempat kembangkan, dan yang kelima evaluasi. Kemudian sebagian besar waktu belajar siswa dihabiskan untuk mendengarkan penjelasan guru, menghafal materi, serta mencatat materi. Suasana kelas yang terus-menerus menghasilkan siswa menjadi pasif dan kurang kreatif pada mengikuti aktivitas pembelajaran. Hal ini memberi bahwa pelajaran IPA masih dilakukan secara transfer of knowledge. Sebagai akibatnya, pembelajaran cenderung lisan serta berorientasi di kemampuan kognitif siswa tanpa bertimbangnya proses buat memperoleh pengetahuan tadi. Terus yang kedua ada batasan materi, batasan masalah. Dalam pembelajaran masih menggunakan metode ceramah sehingga murid merasakan bosan dan monoton. Yang kedua, guru masih kurangnya memotivasikan murid menjadi kreatif. Yang ketiga, murid belum bisa berpikir kreatif dan kritis. Selanjutnya ada rumusan masalah. Apakah pengaruh faktor pemahaman terhadap keterampilan proses sains berpengaruh terhadap siswa kelas 3 SDN Cibubur 09 pada mata pelajaran IPA menggunakan model learning cycle? Yang kedua, seberapa besar pengaruh faktor pemahaman terhadap keterampilan proses sains siswa kelas 3 Sekolah Dasar Negeri Cibubur 09 terhadap mata pelajaran IPA menggunakan model learning cycle. Yang terakhir, apakah ada kelebihan dari pengaruh faktor pemahaman terhadap keterampilan proses sains siswa kelas 3 Sekolah Dasar Negeri Cibubur 09 pada mata pelajaran IPA menggunakan model learning cycle? Selanjutnya ada tujuan masalah. Yang pertama, mengetahui pengaruh faktor pemahaman terhadap keterampilan proses sains siswa pada mata pelajaran IPA menggunakan model learning cycle. Yang kedua, mengubah model pembelajaran yang monoton menjadi model learning cycle. Yang ketiga, mengasah kreativitas yang dimiliki oleh guru mata pelajaran IPA kelas 3 SD negeri. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaatnya ini yaitu peserta didik mendapatkan bertukar pikir antara teman satu sama lain, menggambarkan kreativitas yang lain dalam mata pelajaran IPA karena mendapatkan metode baru dari peneliti.
Penelitian ini juga bermanfaat bagi guru karena sebagai pengetahuan baru untuk dapat menggali kreativitasnya dalam mengembangkan dan mengimplementasikan strategi untuk mencapai kualitas pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Sekolah diharapkan mampu memberi kontribusi dan kualitas. Selanjutnya ada bab 2, kajian teori. Di sini ada deskripsi teoritis. Yang pertama hasil belajar, yang kedua keterampilan proses sains siswa kelas 3 SDN Cibubur 09 pada mata pelajaran IPA menggunakan model learning cycle. Yang terakhir pengaruh faktor pemahaman. Belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Definisi belajar dapat juga diartikan sebagai segala aktivitas psikis yang dilakukan oleh setiap individu sehingga tingkah lakunya berbeda antara sebelum dan sesudah belajar. Perubahan tingkah laku atau tanggapan karena adanya pengalaman baru, memiliki kepandaian atau ilmu setelah belajar dan aktivitas berlatih. Kemudian keterampilan proses sains siswa kelas 3 SDN Cibubur 09 pada mata pelajaran IPA menggunakan model learning cycle. Keterampilan merupakan suatu kemampuan di dalam menggunakan akal, pikiran, ide, serta kreativitas dalam mengajar, mengubah atau juga membuat sesuatu itu menjadi lebih bermakna sehingga dari hal tersebut menghasilkan sebuah nilai dari hasil pekerjaan tersebut. Yang kedua, keterampilan proses sains yaitu keterampilan proses dasar dan keterampilan proses terintegrasi. Keterampilan proses dasar meliputi mengamati, mengklarifikasi, mengkomunikasi, mengukur, menyatakan hubungan ruangan dan waktu, menggunakan gambar, menginferensi, dan memprediksi. Yang terakhir, yang ketiga, salah satu pandangan tentang proses pembelajaran yang menyatakan bahwa dalam proses belajar atau perolehan pengetahuan diawali dengan terjadinya konflik kognitif. Konflik kognitif ini hanya dapat diatasi melalui pengetahuan diri atau self-regulation. Dan pada akhirnya proses belajar pengetahuan akan dibangun sendiri oleh anak melalui pengamatannya dari hasil interaksi dengan lingkungannya. Terus ada pengaruh faktor pemahaman. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 2015, pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu, orang, atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang. Pengaruh merupakan suatu daya atau kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik itu orang maupun benda, serta segala sesuatu yang ada di alam sehingga mempengaruhi apa-apa yang ada di sekitarnya. Menurut Yosin 2012. Menurut Munadi, di antara lain meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian ada penelitian terdahulu. Mislan Sasono, Farida Huryawati, Andista Chandra Yusro 2017 yang berjudul
pengembangan pembelajaran melalui pendekatan konstruktivistik dengan metode 5E strategi learning cycle untuk meningkatkan hasil belajar dan keterampilan proses sains. Terus yang kedua ada Dewi Arisanti 2020 yang berjudul Meningkatkan Keterampilan Proses Sains tema 2 subtema 2 pelajaran 1 melalui model pembelajaran learning cycle 5E pada siswa kelas 4 MI Ahmad Krian Sidoarjo. Kemudian ada kerangka berpikir. Pertama-tama itu di dalam sebuah kelas siswa merasakan bosan dan monoton karena guru masih menggunakan metode konvensional seperti ceramah dan metode penugasan. Di sini juga guru masih menggunakan metode konvensional seperti ceramah dan metode penugasan dalam mengajar di kelas. Kemudian, guru mempelajari tentang model pembelajaran learning cycle supaya pembelajaran tidak terasa bosan dan monoton lagi. Setelah guru mempelajarinya, siswa merasakan senang dan berhasil karena metode pembelajarannya sudah berada menggunakan model learning cycle. Kemudian ada hipotesis. Penelitian ini terbukti model pembelajaran 5E learning cycle memberikan perbedaan yang signifikan terhadap peningkatan keterampilan proses. Untuk itu, dengan menggunakan model learning cycle akan membuat siswa memiliki keterampilan proses sains yang lebih baik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada bab 3, metodologi penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu adapun tujuan dari penelitian ini untuk pengaruh faktor pemahaman terhadap keterampilan proses sains siswa kelas 3 SDN Cibubur 09 pada mata pelajaran IPA menggunakan model learning cycle. Tujuan tersebut diuraikan ke dalam beberapa tujuan penelitian yang lebih spesifik lagi sebagai berikut. Untuk mengenai pengaruh terhadap penggunaan model learning cycle terhadap keterampilan proses sains siswa kelas 3 SDN Cibubur 09. Yang kedua, untuk mengubah metode dan model pembelajaran supaya anak murid merasakan senang dan tidak monoton. Dan yang terakhir, yang ketiga, menambah keterampilan terhadap proses sains pada mata pelajaran IPA. Kemudian ada tempat dan waktu penelitian. Tempatnya itu ada di SD Negeri Cibubur 09 yang bertempatan di Jalan Bulakringin nomor 66 RW 3 Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2022 sampai 2023. Metodologi populasi dan sampel. Nah, di sini populasinya yaitu seluruh siswa kelas 3 SDN Cibubur 09 sejumlah 44 siswa. Nah, sampelnya itu yang digunakan yaitu ada 2 kelas, yaitu terbagi menjadi 2, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol, yang masing-masingnya 22 siswa. Kemudian ada rancangan pelakuan. Yang pertama ada materi pelajaran. Pada materi pelajaran ini yang akan diberikan kepada murid di kelas yaitu seputar mata pelajaran IPA tentang membedakan tegangan dan regangan berdasarkan hasil pengamatan dan setiap harinya akan berbeda-beda.
Terus yang kedua, strategi pembelajaran. Nah, di sini pembelajarannya akan diajarkan dengan proses pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dan mempraktikkan secara langsung setiap proses dalam kegiatan pembelajarannya, sehingga keterampilan proses sains yang dimiliki siswa timbul selama proses pembelajaran berlangsung. Terus yang ketiga, pelaksanaan pelakuan. Nah, di sini tuh ada lima yaitu membangkit minat. Terus yang kedua, eksplorasi, yang ketiga menjelaskan, yang keempat elaborasi, dan yang kelima evaluasi. Terus di sini ada definisi konseptual. Nah, keterampilan proses sains siswa. Menurut Dahar 1985, keterampilan proses sains atau KPS adalah kemampuan siswa untuk menerapkan metode ilmiah dalam memahami, mengembangkan, dan menemukan ilmu pengetahuan. Nah, sedangkan pengaruh faktor pemahaman menurut Yosin 2012 yaitu menurut Surakmat 2012, pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari sesuatu, benda, atau orang, dan juga gejala dalam yang dapat memberikan perubahan yang dapat membentukkan kepercayaan atau perubahan. Di sini ada definisi operasional. Nah, keterampilan proses sains siswa yaitu keterampilan proses siswa terhadap model learning cycle. Sedangkan pengaruh faktor pemahaman yaitu pemahaman terhadap mata pelajaran IPA menggunakan metode learning cycle. Terus di sini ada teknik pengumpulan data. Jadi setiap indikator di sini terlihat ada dua butir. Setiap indikator itu ada 2 butir. Kemudian ada uji validitas dan reliabilitas. Untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas instrumen yang akan digunakan, setelah instrumen diperiksa oleh dosen ahli, maka dilakukan uji coba pada siswa dan diperhitungkan validitas dan reliabilitas dengan menggunakan rumus sebagai yang ada di bawah. Jadi yang ini ada kolerasi production moment dengan simpangan dan teknik uji reliabilitas menggunakan rumus. Kemudian ada teknik analisis data. Ya, jadi tujuan penelitian ini teknik analisisnya menggunakan normalitas, yaitu normalitas itu terdiri dari median, modus, standar deviasi, varian, dan persentase. Kemudian ada uji persyaratan analisis yang di dalamnya ada uji normalitas dan homogen. Dan yang terakhir pengujian hipotesis yaitu uji T. Kemudian ada hipotesis statistika. Hipotesis adalah suatu pertanyaan yang masih lemah kebenarannya dan masih diperlukan pembuktian atau dugaan sementara mengenai suatu hal. Menurut Sheldon M. Ross 2017, hipotesis statistika adalah suatu pertanyaan tentang sifat suatu populasi yang sering ditanya dalam parameter populasi. Metode dalam penelitian saya menggunakan metode kuantitatif eksperimen.
Sekian, terima kasih kepada Bapak Zulherman yang sudah membimbing kami dalam menyusun proposal penelitian dan mengajarkan metodologi penelitian. Sekian dari saya, bila kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.